Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kada Aldi Fernando, NPM 19751035. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Ade Anggi Sintia Dewi, dan Koli Kusumawati. Nah, di dalam video ini saya akan memaparkan mengenai proses produksi beras di Politeknik Negeri Lampung. Nah, salah satu tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari manajemen logistik. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat proses produksi beras. Yang pertama, tempat atau lokasi. Pabrik atau tempat produksi beras ini berada di Politeknik Negeri Lampung. Pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 2008 sebagai tempat fasilitas bagi mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan praktikum di dalam kampus. Pabrik ini berfungsi agar mahasiswa atau mahasiswi dapat mengetahui dan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana proses produksi padi untuk menjadi beras yang akan dijual belikan nantinya. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat, yaitu terdiri dari rice milling unit atau alat proses penggilingan beras. Yang kedua, elevaktor atau suatu alat untuk memindahkan bahan. Yang ketiga yaitu mesin pecah kulit atau pengupas kulit padi. Yang keempat, mesin separator yang terdiri dari dua, yaitu mesin elevator dan set screw. Nah, yang gunanya untuk memisahkan padi yang belum terkupas. Nah, selanjutnya mesin poles terdiri dari dua, yaitu mesin poles 1 dan mesin poles 2. Nah, yang gunanya untuk memutihkan beras. Yang selanjutnya itu motor listrik 45 HP 32.000 watt. Yang selanjutnya mesin jahit karung. Yang selanjutnya karung, dan terakhir timbangan. Yang kedua yaitu bahan. Nah, di sini kami menggunakan dua karung gabah. Masing-masing gabah memiliki berat yang berbeda. Yaitu yang pertama 51 kg dan 56 kg. Nah, selanjutnya yaitu proses produksi. Langkah pertama yaitu menyiapkan dua karung gabah untuk diproses. Selanjutnya menimbang gabah untuk mengetahui berat masing-masing gabah. Langkah yang kedua yaitu menghidupkan mesin rice milling unit. Selanjutnya masukkan padi atau gabah ke dalam lubang penampungan. Selanjutnya kemudian gabah akan otomatis terangkat ke elevaktor. Gabah akan masuk ke dalam mesin pecah kulit 1, kemudian disetel, dan padi yang hampir terkupas hampir 50%. Nah, mesin dapat diputar ke kiri dan ke kanan. Jika diputar ke kiri, hasil persentase padi akan semakin banyak. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian turun lagi ke mesin pemecah kulit yang kedua dan mesin disetel kembali sampai kurang lebih 5% yang belum terkelupas. Nah, selanjut gabah turun ke mesin separator untuk memisahkan padi yang sudah terkelupas dan yang belum. Selanjutnya kemudian mesin akan otomatis naik ke mesin elevaktor dan selanjutnya turun ke mesin poles, dan otomatis beras sudah terlihat bersih dan siap dikemas. Langkah yang ketiga yaitu setelah padi atau gabah diproses menjadi beras, kemudian akan dikemas menggunakan mesin jahit karung. Setiap karung berisi 10 kg beras yang sudah siap dijual. Nah, selanjutnya di sini tertera penghitungan nilai tambah pengolahan beras di Politeknik Negeri Lampung. Yang pertama yaitu total rata-rata bahan baku padi kering yang dibutuhkan dalam pembuatan beras dalam satu hari adalah 107 kg padi kering. Yang kedua yaitu total rata-rata hasil produksi beras dalam satu hari adalah 62 kg. Nah, input yang ketiga yaitu input tenaga kerja, di mana terdiri dari jumlah tenaga kerja yang terdiri 3 orang, jumlah hari kerja per hari 1 hari, jumlah jam kerja 3 jam per hari. Nah, di dalam kurung jam 1 sampai jam 4. Input tenaga kerja sama dengan 3 kali 1 kali 3 per 3 sama dengan 3 HUK per hari. Yang keempat yaitu harga produk rata-rata sama dengan 9.000 per kilogram.
Yang kelima yaitu harga bahan baku. Gabah kering sama dengan 4 atau harganya 4.500 per kilogram. Nah, yang selanjutnya itu upah rata-rata tenaga kerja per hari, yaitu sebesar 30.000 per hari. Yang ketujuh yaitu sumbangan bahan lain. Biaya rata-rata tenaga listrik sama dengan sebesar 350.000 per bulan. Jadi per hari dibagi 30 hari sama dengan 11.700 per hari. Sumbangan bahan lain sama dengan biaya total per jumlah bahan baku sama dengan 11.700 dibagi 62 kg sama dengan 188,70 dalam satu hari. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tertera lampiran-lampirannya, yaitu yang pertama terdapat mesin penggilingan padi. Yang kedua terdapat padi atau gabah. Nah, yang ketiga ini beras, yang mana padi sudah diolah sebelumnya di mesin penggilingan lalu menjadi beras yang sudah dikemas dan siap dijual. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata kurang yang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.